Hai adik-adik semuanya, Assalamualaikum. Pada video kali ini aku mau membahas tentang bagaimana sih cara mengidentifikasi atau membedakan senyawa-senyawa karbon itu. Simak baik-baik ya. Yang pertama, nanti akan dijelaskan bagaimana cara membedakan alkohol dengan eter. Kemudian juga diajarkan bagaimana cara membedakan antara aldehid dengan senyawa keton. Kemudian yang terakhir akan dijelaskan bagaimanakah caranya membedakan antara asam karboksilat dengan ester. Simak terus ya. Nah, adik-adik, yang pertama akan dibahas bagaimana sih cara kita membedakan alkohol dan eter ya. Jadi adik-adik, langkah yang pertama cara membedakan senyawa itu alkohol ataupun eter adalah dengan mereaksikannya menggunakan logam natrium. Jika senyawa tersebut direaksikan dengan logam natrium dan bereaksi, maka senyawa tersebut adalah alkohol. Reaksinya seperti itu ya, di mana suatu senyawa alkohol, mana OH menandakan gugus dari alkohol, direaksikan dengan logam Na, maka akan menghasilkan suatu garam natrium RONA dan gas hidrogen. Akan tetapi jika suatu senyawa tersebut, jika kalian reaksikan dengan natrium tidak bereaksi, maka jelas senyawa tersebut adalah eter. Cara yang kedua adalah dengan mereaksikan senyawa tersebut menggunakan PX3, di mana X di sini merupakan unsur-unsur halogen. Biasanya yang digunakan adalah PCl3, akan tetapi jumlahnya terbatas. Nah, jika suatu senyawa kalian reaksikan dengan PX3 dan ternyata bereaksi menghasilkan suatu asam lemah, maka senyawa tersebut merupakan senyawa alkohol. Dan sebaliknya nih adik-adik, jika senyawa tersebut kalian reaksikan dengan PX3 secara terbatas dan tidak bereaksi, berarti senyawa tersebut adalah senyawa eter. Gitu ya. Kemudian cara yang ketiga adalah kalian reaksikan dengan PX5 seperti atasnya tadi, bahwa X di sini adalah unsur-unsur halogen. Biasanya sih ya yang digunakan adalah PCl5, tapi dalam jumlah yang berlebih. Jika suatu senyawa tersebut kalian reaksikan dengan PX5 berlebih, maka akan menghasilkan HX. Nah, HX di sini menandakan bahwa senyawa yang kalian reaksikan dengan PX5 tadi merupakan senyawa alkohol. Hal ini tidak akan terjadi pada senyawa eter. Jadi, kalau senyawa eter direaksikan dengan PX5 secara berlebih, maka dia tidak akan menghasilkan HX atau asam. Kemudian adik-adik, yang membedakan antara alkohol dan eter ini adalah titik didihnya. Kalau misalkan titik didih alkohol itu biasanya tinggi. Kenapa? Karena antara molekul alkohol satu dengan molekul alkohol yang lainnya itu terjadi ikatan hidrogen yang cukup kuat. Berbeda dengan senyawa eter. Pada senyawa eter titik didihnya tidak terlalu tinggi. Kenapa? Karena tidak ada ikatan hidrogen antara molekul satu dengan molekul yang lainnya. Oke adik-adik, sekarang kita membahas bagaimana sih cara membedakan suatu senyawa tersebut aldehid atau keton. Nah adik-adik, perlu kalian ketahui bahwasannya reaksi Fehling mengandung ion Cu2+ dalam larutan basah. Nah, jika suatu senyawa aldehid direaksikan dengan reaksi Fehling dan dipanaskan, maka aldehid tersebut akan teroksidasi menjadi asam karboksilat, sedangkan reaksi Fehling itu sendiri akan tereduksi menjadi suatu endapan yang berwarna merah bata, yaitu senyawa Cu2O. Nah, hal ini berbeda jika yang direaksikan adalah keton adik-adik. Ketika keton direaksikan dengan reaksi Fehling dan dipanaskan, maka tidak akan terjadi reaksi. Kemudian adik-adik, cara kedua adalah mereaksikan senyawa tersebut menggunakan reaksi Tollens ya. Nah, reaksi Tollens ini diperoleh dengan cara melarutkan senyawa AgNO3 ke dalam larutan amonia, yang mana akan menghasilkan senyawa kompleks AgNH3 2 kali plus. Nah, ketika reaksi Tollens ini direaksikan dengan senyawa aldehid pada tabung reaksi, maka aldehid akan teroksidasi dan kompleks AgNH3 2 kali plus akan tereduksi menjadi logam perak.
Nah, karena hasilnya merupakan logam perak dan tampak seperti cermin, maka reaksi ini biasa disebut sebagai tes cermin perak. Hal ini berbeda jika pereaksi Tollens direaksikan dengan keton ya adik-adik. Bahwasanya keton tidak akan bereaksi dengan pereaksi Tollens. Oke adik-adik, sekarang kita akan membahas bagaimana sih cara membedakan senyawa tersebut merupakan senyawa asam karboksilat atau senyawa ester. Nah adik-adik, kali ini caranya cukup mudah, yaitu dengan cara menggunakan kertas lakmus. Kertas lakmus yang digunakan warnanya terserah, bisa merah ataupun bisa biru. Nah, jika kertas lakmus ini nanti dicelupkan pada senyawa tersebut dan berubah menjadi merah, maka senyawa tersebut merupakan senyawa asam karboksilat. Kemudian jika kertas lakmus tersebut dicelupkan dalam senyawa dan tidak terjadi perubahan warna atau warnanya tetap, maka senyawa tersebut merupakan senyawa ester. Jadi bagaimana adik-adik? Cukup mudah bukan membedakan antara alkohol dengan eter, aldehid dengan keton, ataupun asam karboksilat dengan ester? Kalau misalkan kalian bingung, simak contoh berikut ya. Soalnya seperti ini ya adik-adik ya, senyawa X dengan rumus molekul CnH2n plus 2O dapat bereaksi dengan logam natrium menghasilkan gas hidrogen. Maka senyawa tersebut memiliki gugus fungsi apa? Nah, kalau ketemu soal seperti ini, kalian lihat untuk rumus molekulnya, di sana ada CnH2n plus 2O. Seperti yang kita ketahui bahwa rumus molekul ini merupakan rumus molekul alkohol atau eter. Jadi senyawa yang dimaksud pada soal kita bisa belum mengetahui dia alkohol ataupun eter. Tapi kalian lihat dulu, ada kata-kata dapat bereaksi dengan logam natrium menghasilkan gas hidrogen. Seperti apa yang sudah aku jelaskan tadi, bahwasanya jika suatu senyawa dengan rumus molekul CnH2n plus 2O dan dapat bereaksi dengan logam natrium, maka jelas senyawa tersebut adalah alkohol. Ya, maka dari itu gugus fungsi alkohol adalah OH. Kayak gitu ya adik-adik ya, jawabannya gugus fungsi OH ya. Cukup mudah bukan? Alhamdulillah adik-adik, pembahasan tentang identifikasi senyawa karbon atau bagaimana cara membedakan antara senyawa alkohol dengan eter atau aldehid dengan keton ataupun senyawa asam karboksilat dengan ester sudah selesai dibahas. Semoga ilmu kali ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe tentunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, see you next video.